Yang akan kita bahas kali ini adalah sepatu Calci Willow SC Elite. Nah, untuk warnanya yaitu Black Chameleon Green. Di sini untuk sizingnya yang biasa Kimin gunakan yaitu 26 cm ya. Ini Jepangnya ini 26.1.0 nih atau 0 ini adalah 26 cm. Kemudian di sini euronya 39. Oke, nanti akan Kimin jelasin kenapa di sini euronya 39 ya. Untuk tampilan boxnya dari Calci itu seperti ini aja. Dia berwarna coklat, kemudian ada ngeblok seperti warna blok kan hitam gitu, kemudian ada tulisan Calcinya. Oke, hanya seperti itu aja. Kemudian bagian samping dia ada tulisan Calci serta akun Instagram dan akun Facebook dari Calci. Selebihnya polos aja. Kemudian di bagian belakang dia ada sizingnya atau jenis-jenis ukurannya ya. Oke, kita lanjut, kita unboxing sepatunya seperti apa. Ini untuk tampilan dari sepatunya. Sebelumnya sepatu ini sudah Kimin gunakan yang pasti ya. Jadi di video-video review YouTube Kiper Lokal untuk sepatu itu sudah pasti sudah Kimin fly test terlebih dahulu atau sudah Kimin pakai terlebih dahulu untuk mengetahui feeling sepatunya seperti apa, fittingnya seperti apa, kemudian tingkat kenyamanannya seperti apa. Ini untuk tampilan dari sepatu Calci Willow Elite FG atau SC. Untuk tampilannya, kalau kalian lihat tampilan dari sepatu ini hampir menyerupai dari sepatu Adidas Copa ya. Di bagian stitching belakang, stitching depannya ya. Cuman di bagian belakang dia memiliki konsep tersendiri. Kita bahas terlebih dahulu untuk material pada sepatu ini ya. Oke. Untuk sepatu dari Calci Willow SC Elite ini pada bagian upper dia mengkombinasikan antara dua jenis bahan atau dua jenis material, yaitu pada bagian depan atau pada bagian frame dia menggunakan bahan lea atau kulit. Nah, untuk kulitnya ini dia di bagian depan ini, kemudian batas ini yang ada jahitan ini, kemudian di sini ke depan sini. Nah, di bagian setengah ini pokoknya dia menggunakan kulit asli atau kalau tingkat kulitnya Kimin kurang tahu ya, cuman di sini yang pasti dia menggunakan kulit asli. Kemudian di bagian belakang ini yang walaupun teksturnya seperti kulit tapi ini bukan kulit. Ini adalah sintetis leather ya. Jadi bahan sintetis yang menyerupai seperti kulit. Nah, ini bagian belakang ini dia menggunakan sintetis leather atau kulit sintetis. Dia pada bagian upper seperti itu aja. Kemudian untuk teknologinya. Nah, sepatu ini kan digembor-gembor yaitu memiliki cukup banyak teknologi yang disematkan pada sepatu ini, yang mana salah satunya yaitu pada bagian upper ini ada seperti ventilasi udara nih, seperti ada bolongan-bolongan kecil ya. Ini bisa kalian lihat ada lubang-lubang kecil. Dia fungsinya sebagai sirkulasi udara. Kemudian di bagian lidah juga dia ada. Ini di bagian lidah juga dia ada untuk sirkulasi udara. Kemudian untuk bagian belakang, nah, untuk bentuk bagian belakang dia seperti ini. Dia seperti ada pola pola seperti inilah pokoknya. Kemudian ada tulisan Calci. Nah, di sepatu seri Willow ini menurut Kimin terbilang unik ya. Karena apa? Karena kan biasanya Calci itu selalu menyematkan logo mereka di bagian samping. Tetapi di seri Willow ini mereka tidak sama sekali menyematkan logo, tapi hanya branding merek mereka aja di bagian belakang yaitu Calci. Selebihnya nggak ada lagi, hanya di bagian tang juga ada. Ini bagian tang, dia ada tulisan Calci. Setelahnya itu nggak ada lagi branding tulisan apa-apa sama sekali. Jadi polos aja gitu. Di bagian dalam juga dia polos, di bagian luar juga dia polos. Oke, untuk kelembutan material, menurut Kimin ini secara material terbilang sangat lembut sekali. Ini bisa kalian lihat ya, untuk bagian uppernya sangat lembut sekali. Bahkan cenderung ini menurut Kimin secara kelembutan kulitnya lebih baik dibanding seri Sonic sebelumnya. Yang mana untuk seri Sonic itu untuk mendapatkan tingkat kelembutan maksimalnya itu harus digunakan sampai Kimin waktu kemarin tuh pakai ada 5-6 kalian untuk mendapatkan tingkat kelembutan kulitnya atau keelastisan kulitnya. Tapi di sini untuk Calci Willow ini dia secara kulitnya atau secara bagian upper leathernya dia sudah sangat lembut sekali. Kemudian untuk bagian tali atau lacingnya, dia untuk talinya sistem penaliannya itu central lacing system aja atau bagian tengah.
Kemudian untuk bahan talinya di sini masih sama seperti Sonic, yang mana dia menggunakan tali terbaik menurut Kimin dari Kalsi. Tali terbaik dari Kalsi ya, ini seperti ini talinya ya, bahannya. Kemudian untuk untuk bagian lidah ini juga, untuk lidahnya dia menggunakan bahan sintetis ya, lidahnya menggunakan bahan sintetis. Kemudian untuk bagian upper dia gak hanya satu lapis saja, tetapi dia dilapisi lagi dengan material sejenis busa dan material kain gitu. Kita bahas kemudian untuk insole-nya. Nah, untuk insole-nya di sini sebenarnya di dilem ya, cuman di sini Kimin lepas. Nah, insole-nya di sini sudah menggunakan sejenis foam apa ya, Kimin lupa namanya, tapi dia yang berbahan lebih lembut seperti ini. Kalau yang Sonic itu dia menggunakan bahan EVA yang berwarna hitam, otomatis dia sedikit lebih padat dibanding seri Willow ini. Adapun teknologi dari insole-nya itu yaitu di sini nggak begitu kelihatan ya, tapi di sini untuk tulisan ininya dia sepertinya menyatu dengan bagian insole, jadi nggak mudah terkelupas. Untuk bagian dalamnya seperti ini, dia nggak dijahit sama sekali untuk bagian dalamnya ya. Kemudian itu ada tulisan 39 nya ukurannya. Kita ke bagian stud. Nah, untuk bagian stud, di bagian stud ini Kalsi dia untuk brandingnya menyebutkan bahwasanya hasil dari recycle plastik-plastik yang ada di atau recycle sampah lah, dibuat jadi material outsole-nya. Yang mana di sini untuk outsole dari Kalsi ini, baik itu di seri Sonic sebelumnya maupun di seri Willow ini, menurut Kimin merupakan material outsole yang terbuat dari bahan plastik. Kemudian untuk warnanya, adapun sebelumnya untuk warnanya ya, untuk warnanya dia menggunakan warna kameleon, yang mana di sini kalau dilihat seperti ini ya, kalian di sini bisa lihat ada warna hijau, kemudian kalau yang nggak kena sinar ya, terkesan berwarna ungu. Nah, kalau disinarin lagi dia berwarna hijau lagi. Nah, ini merupakan warnaan secara kameleon. Nah, pewarnaan ini lama kelamaan dia akan terkelupas sendiri seiring berjalannya waktu kita sering menggunakan sepatunya. Adapun tipe statnya yaitu di sini masih sama, yaitu tipe blade. Nah, bisa kita bandingin ntar ya. Ntar Kimin ambil dulu untuk sepatu seri Sonicnya. Oke, ini ya, Kimin sudah ada Sonic, kemudian sini Willow. Nah, untuk jenis statnya dia bukan hampir sama, tapi emang benar-benar sama. Hanya saja pembedanya jenis pewarnaannya aja. Nih, untuk bentuk statnya dia hampir sama, kemudian tulisan brandingnya juga sama kan, bahkan teknologi yang digunakannya pun sama. Oke, untuk sepatu Kalsi selalu konsisten. Untuk seri FG nya dia di bagian depan ada pakunya, yang mana untuk meningkatkan daya durability dari sepatu ini. Oke, kita lanjut untuk bahas gimana kenyamanan dari sepatu ini ya. Oke, untuk sepatu ini sudah Kimin gunakan, walaupun hanya sekali baru Kimin gunakan, tetapi overall sepatu ini menurut Kimin sudah bisa Kimin dapatkan gimana rasanya, terutama dari segi fitting, kemudian akselerasi dari sepatu ini atau daya grip dari stud sepatu ini ya. Karena kan secara stud dia masih sama dengan Sonic. Jadi pertama kita bahas secara fitting. Oke, untuk fitting Kalsi selalu berbeda dengan brand lainnya. Kenapa seperti itu? Kalsi selalu memiliki sizing yang berbeda, atau kalau dibedain gitu, dia Kalsi selalu downsize. Jadi kalau kalian biasa menggunakan sepatu seperti brand lokal Ortus atau Spek ukuran 40, di Kalsi kalian akan menggunakan ukuran 39. Itu pada umumnya ya. Tetapi di sepatu Kalsi Willow ini ya, nggak tahu kenapa, walaupun padahal Kimin gunakan di Kalsi lainnya, baik itu di Bomsala ataupun di Sonic, itu Kimin gunakan size 39 itu pas. Sedangkan di Kalsi Willow ini Kimin gunakan size 39 itu kalau Kimin menggunakan insole itu serasa nekuk banget di bagian ujung. Kemudian kalau Kimin nggak menggunakan insole, di bagian depan ini masih terasa agak nekat gitu atau agak sempit. Kayaknya sepatu ini menurut Kimin pribadi kurang cocok untuk kaki yang bertipe lebar, walaupun di bagian upper depan dia menggunakan kulit. Kenapa seperti itu? Menurut Kimin ini karena pengaruh dari stitchingnya atau penambahan overlayer dari upper bagian depan ini. Dia kan seperti ada tambahan lagi nih. Jadi uppernya itu nggak langsung seperti Sonic. Kalau Sonic kan dia langsung nih. Sonic kan langsung. Jadi dari satu layer ini sudah cukup gitu. Nah, kalau di Willow ini dia
ditambah lagi, jadi sudah satu layer bagian sini, kemudian di depannya ditambah lagi, jadi kayak sejenis two cap gitulah, kayak sejenis two cap gitu. Tetapi berhubung ini diaplikasikannya di sepatu FG, jadi menurut Kimin di bagian ini nih cenderung dia lebih stiff atau lebih kaku. Mungkin kalau diaplikasikan di sepatu futsal mungkin masih masuk karena dia menambah kekuatan di bagian ujung untuk tendangan concong. Cuman kalau di FG kayaknya menurut Kimin ini kurang masuk lah. Jadi menurut Kimin sepatu ini lebih cocok untuk kaki bertipe slim. Kalaupun buat para kips atau buat kalian yang ingin tetap menggunakan sepatu kalsi ini, walaupun kaki kalian bertipe standar atau bertipe lebar, mungkin kalian bisa upsize. Jadi kalau di kalsi, kalau kalian biasa menggunakan 26 cm di kalsi, kalian bisa naik jadi 27 cm. Harus di upsize ya. Tetapi itu pun kalau beli online menurut Kimin agak masih kurang masih agak sedikit membingungkan kan, karena Kimin kurang tahu apakah kalau Kimin pribadi upsize akan enak atau enggak, karena di sini Kimin cuman punya size 39 saja. Jadi buat kalian yang ingin mencoba kalsi Willow FG ini, lebih Kimin sarankan buat kalian langsung fitting ke tokonya ya, karena lebih memaksimalkan fitting yang pas di kaki kalian. Kemudian untuk secara upper, secara stud, untuk digunakan di lapangan, secara stud untuk traksinya di lapangan, karena di sini menggunakan stud blade, menurut Kimin sepanjang Kimin guna playtest kemarin sudah cukup enak. Untuk akselerasi juga bagus karena di sini tipenya blade kan. Kemudian untuk kestabilan di lapangan juga masih sama seperti Sonic, dia digunakan cukup stabil. Kemudian secara kekuatan, karena di bagian tengah ini seperti ada spin frame gitu ya, seperti di Adidas. Jadi dia di bagian tengah ini lebih melindungi bagian kaki kita yang terlemah. Kemudian untuk lockdown di bagian belakang ini locknya bagus banget. Kemudian secara fitting di bagian atas atau bagian lacing ini, dia lebih sempurna menurut Kimin dibandingkan Sonic. Hanya saja minusnya di bagian depan aja menurut Kimin. Tetapi untuk bagian tengah ini sudah nyaman banget, sudah oke banget. Kemudian secara lidah juga sudah nggak geser-geser, karena di sini juga ada ada lubang untuk lace hole-nya atau untuk menyelipkan tali sepatunya. Kemudian untuk digunakan shooting, karena di sini menggunakan bahan upper kulit, otomatis digunakan untuk shooting itu memberikan power tambahan terhadap bola. Kemudian untuk daya kontrol juga dia terbilang sangat bagus, karena di sini dari stitchingnya kan lebih bertekstur gitu, otomatis memberikan daya kontrol pada bola yang sangat baik. Oke, overall sepatu ini menurut Kimin seperti itu aja. Kita bahas untuk apa yang Kimin sukai dari sepatu ini dan apa yang tidak Kimin sukai dari sepatu ini. Oke, bagian yang Kimin sukai dari sepatu ini yaitu masih sama, yaitu pada bagian upper dia menggunakan bahan leather atau menggunakan bahan kulit yang dikombinasikan dengan bahan sintetis, yang mana menurut Kimin ini walaupun dia menggunakan bahan leather yang dikombinasikan bahan sintetis, otomatis tetap menjaga bobot dari sepatu ini tetap ringan. Kemudian di bagian stud dia masih menggunakan stud blade, yang mana stud blade ini kalau untuk akselerasi sangat bagus. Kemudian di bagian tali yang masih menggunakan material tali yang terbilang tali terbaik dari kalsi. Secara insole menurut Kimin ini insole sebenarnya sudah empuk banget, penyempurnaan dari insole kalsi sebelumnya, yang mana kan kalsi selalu konsisten menggunakan insole berbahan EVA, yang mana itu cenderung lebih padat dibandingkan insole yang berbahan seperti busa seperti ini ya. Kimin kurang tahu namanya apa, tapi dia berbahan busa seperti ini, yang mana insole ini sudah digunakan di brand-brand lain. Kemudian yang Kimin sukai lagi, karena dia berbahan upper kulit, otomatis sepatu ini kalau untuk posisi kiper enak banget digunakan, nyaman banget buat passing, kemudian buat long pass dan buat kontrol bola. Biasanya kan kiper selalu melakukan long pass, kemudian melakukan passing pendek dan selalu berbenturan dengan pemain lawan. Karena di sini upper kulit, otomatis di sini sangat melindungi sekali untuk kiper. Kemudian hanya itu aja menurut Kimin yang Kimin sukai dari sepatu ini. Kemudian apa minusnya dari sepatu ini? Menurut Kimin secara minus ini hanya minus kecil aja, yaitu di bagian fitting bagian depan. Nggak tahu kenapa fittingnya di bagian depan menurut Kimin berbeda banget dengan seri Sonic, yang mana Kimin di sini serasa kesempitan menggunakan sepatu ini, walaupun sudah melepas insole, masih di bagian jempol Kimin serasa kejepit.
bahkan cenderung agak sakit jika digunakan terlalu lama. Tapi kalau Kimin menggunakan Sonic nih, menggunakan sepatu yang Sonic ini, walaupun fittingnya tidak begitu fit di bagian tengah ini, tetapi di bagian depan ini dia fittingnya enak banget, otomatis lebih nyaman digunakan menurut Kimin kalau dibandingkan dengan Willow. Tetapi buat kalian, balik lagi ke selera, jangan jadikan video review Kimin ini menjadi patokan. Kalian beli sepatu ini, usahakan kalian fitting terlebih dahulu di toko untuk mendapatkan kenyamanan yang semaksimal mungkin sesuai dengan tipe kaki kalian. Oke, sekian review dari Kiprokal. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kalian follow akun Instagram @kiprokal, kemudian follow akun Instagram @kalsi_Indonesia. Oke, dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share video-video dari Kiprokal. Ketemu lagi di video selanjutnya. Kiprokal pamit, ciao.